Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah la siyama ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga diberikan kekuatan untuk selalu beribadah, utamanya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang kita telah lakukan bersama seperti tarawih, tadarus dan kebaikan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama, dan tidak hanya kita ingat, tapi kita harus belajar betul dan kita upayakan bagaimana kita ini menjadi seorang makhluk Allah, menjadi makhluk Allah, menjadi umat Rasulullah yang Allah dan Rasulnya senangi. Kita berbicara tentang akhlak di sini atau etika, istilah sekarang. Adab mungkin di istilah umum juga. Bagaimana manusia itu bisa beretika dengan baik? Karena sejatinya manusia itu akan mulia ketika memiliki akhlak yang baik. Seberapapun tingginya pengetahuan manusia, seberapapun bahkan keimanan manusia, akan tetapi tidak memiliki akhlak, maka dia tidak akan berharga di mata Allah dan di mata umat manusia. Ini penting bagaimana kita itu punya etika kepada siapapun. Oleh karenanya Rasulullah itu sampai menyampaikan di dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa akhlak ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Ternyata ketika kita ingin mempunyai akhlak yang baik, maka ini butuh perangkat yang lain, butuh keilmuan dan pengalaman yang lain yang harus kita miliki, sehingga nanti akan mengkerucut menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Contohnya begini, kita ingin beretika baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memahami tentang ilmu ketauhidan kepada Allah, kalau kita tidak tahu, maka tidak tahu tentang bagaimana kita syariat yang betul, fikihnya bagaimana, dan kita tidak belajar fikih, maka kita akan melakukan ibadah-ibadah yang tidak benar. Lah itu tidak beretika namanya. Tapi ketika kita belajar fikih yang baik, ternyata kita solat kepada Allah, berpuasa kepada Allah, ibadah yang lain kepada Allah dengan cara syarat rukun yang telah kita ketahui, maka itu termasuk beretika baik. Karena kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tata cara yang benar. Nah, tata cara yang tidak benar itu termasuk etika tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak salah Rasulullah itu menyampaikan, saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti kita itu harus belajar ilmu akhlak saja, tidak. Ternyata untuk memiliki akhlak yang baik itu kita butuh ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang ketauhidan,
ilmu tentang apapun lah yang di dalam dunia ini yang perlu kita pelajari, maka dengan banyak kita mengetahui ilmu pengetahuan, tentunya kita itu akan lebih beradab. Itu harapan kita semuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, pentingnya akhlak ini ada istilah di Arab itu disampaikan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebenarnya yang tersisa pada diri manusia itu innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Yang tersisa di dalam kebaikan manusia itu adalah akhlak yang baik. Maka ketika seseorang mempunyai etika, adab yang baik kepada yang lainnya, itu yang selalu akan diingat oleh manusia. Dan itu pun juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang, mohon maaf, walaupun ini sudah mempunyai pendidikan, status sosialnya bagus, luar biasa kehidupannya, tapi satu tidak dimiliki, akhlak, etika tidak dia miliki, maka dia tidak akan diingat kebaikannya oleh seseorang, maka bahkan akan menjadi orang yang terhina. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting. Rasulullah itu menyampaikan ilmu-ilmu tentang akhlak itu banyak sekali, dan ini bagian dari keimanan. Sehingga penerapan daripada akhlak ini teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita. Satu contoh, Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yukrima duyufahu. Tidak beriman kamu sekalian sehingga kamu itu menghormati, menghargai siapa? Tamunya. Tidak beriman di hadis lain, tidak beriman kamu sekalian sampai kamu itu menghormati atau menghargai tetanggamu. Dan banyak hadis-hadis yang lain gitu. Tidak beriman kamu sekalian sehingga kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai, yang kamu senangi, itu kamu berikan. Dan itu bagian akhlak gitu ya. Dan Rasulullah di hadis-hadisnya banyak sekali. Bagaimana kita ketika ada duri di dalam di jalan, maka disuruh ambil duri itu atau halangan itu, maka itu ibaratnya sedekah. Lah itu akhlak, beretika kepada alam. Kemudian bagaimana kita itu berbicara dengan baik kepada manusia, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, sudah diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bicara tidak menyakiti hati kepada orang lain. Bagaimana kita menghadapi siapapun itu dengan nyaman, dengan adem ayem gitu. Sehingga kita itu menjadi insan, manusia yang akhirnya disenangi oleh orang. Nah, ketika sudah disenangi oleh seorang, ini akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, akan terjadi hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Oleh karenanya, ayo kita bersama-sama menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik etika itu kepada Allah, juga kepada manusia dan alam sekitar. Lebih-lebih ini ke alam sekitar. Kenapa saya dikatakan lebih-lebih? Bukan berarti etika kepada Allah tidak penting, sangat penting. Tapi Allah pun menyampaikan ibadah, Rasulullah yang menyampaikan ibadah yang paling baik ini adalah sebenarnya ibadah yang berkaitan dengan sosial. Makanya etika kepada manusia ini kan sosial. Ini perlu kita perhatikan betul.
Kita punya keluarga, ayo kita jaga dengan etika yang baik. Jangan bertengkar, jangan berselisih. Selisih boleh, tapi segera selesaikan dengan tata cara yang baik. Kita punya teman, jaga teman kita dengan etika kita berbicara, dengan etika kita bertingkah laku, menghormatinya, menghargainya. Itu kita jaga. Kita punya guru, kita porsikan bagaimana kita menghormati guru. Kita punya jadi pemimpin, fungsikan pemimpin itu untuk menghargai siapa yang kita pimpin. Jadi akhlak ini semua kita harus beretika dalam kondisi apapun. Dan penting dalam kehidupan sosial, beretika ini sangat penting sekali. Kalau kita berurusan dengan Allah itu, seberapapun dosa kesalahan kita, etika kita buruk kepada Allah, ketika kita bertobat betul, Allah ampuni itu. Allah Maha Ghafur. Nah, kalau dengan manusia, tidak mudah manusia itu mengampuni, apalagi dia sudah saking tersakiti hatinya. Hatinya sudah merasa hancur karena kesalahan kita, maka tidak mudah seseorang itu mengampuni kesalahan kita. Maka penting sekali kita dari sejak sekarang dan seterusnya kita jaga akhlak itu dengan baik, sehingga kita menjadi insan pribadi yang menyenangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, etika kita, adab kita, karena semua kekuatan itu dari Allah, maka kita mohon kepadanya sehingga kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah dengan etika yang baik dan benar. Saya kira itu mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.